kelima adalah sebagai alat ujian dan pemurnian iman orang-orang percaya, ya. Sebagai alat ujian dan pemurnian orang-orang percaya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang membuktikan kemurnian imanmu, yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Emas yang fana dimurnikan dengan api, tapi kamu dimurnikan dengan kesengsaraan. Di dalam Yesaya 48 ayat 10, ya, Tuhan berkata, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku memurnikan engkau dan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, kita juga mengalami bencana atau mengalami kesengsaraan, mengalami kesulitan. Itu menjadi bagian ujian iman kita. Apakah kita benar-benar percaya Yesus atau tidak? Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Yesus pasti gugur dalam ujian ini. Nah, ada 3 cara yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Cara yang pertama adalah dengan bencana atau malapetaka yang dihadirkan oleh setan. Ya, itu seperti yang terjadi pada Ayub. Ya, jadi setan menghadirkan bencana kepada Ayub untuk menguji imannya. Apakah Ayub itu benar-benar percaya? Karena menurut setan, Ayub percaya karena diberkati. Lalu Tuhan izinkan iblis untuk menghabisi seluruh hartanya Ayub, termasuk membunuh 10 anaknya. Dan Ayub masih tetap beriman. Kemudian setan tuduh lagi bahwa Ayub beriman karena Tuhan jaga kesehatannya. Tuhan izinkan kepada iblis dan iblis mendatangkan borok bagi Ayub, sehingga tidak ada bagian badan yang tidak ada borok. Tapi Ayub masih beriman, tetap beriman, ya, sehingga Ayub lulus dengan ujian iman. Ya. Yang kedua yang Tuhan izinkan adalah melalui persoalan-persoalan hidup umum yang terjadi, yang dialami kebanyakan orang, misalnya karena kekurangan ekonomi, sakit penyakit, kegagalan dalam usaha, atau kita kurang disukai dan lain sebagainya, ya. Apakah kita bertahan ketika ada ujian itu? Ujian yang ketiga yang Tuhan izinkan adalah mengizinkan orang-orang yang anti kekristenan untuk menganiaya sampai membunuh. Itu sebabnya ada jiwa-jiwa yang berseru itu. Jadi Anda lihat kenapa gereja ditutup, kenapa orang Kristen dilarang beribadah. Anda bisa bayangkan baru beberapa hari lalu cuma ibadah online saja dipersulit, diributkan, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak suka kekristenan, mereka tidak suka Kristus. Nah, seandainya saudara lepaskan iman saudara kepada Yesus, Anda tidak diganggu, ya. Nah, tapi kalau Anda lepaskan iman saudara, ya, Anda akan memasuki sengsara yang kekal, ya. Karena itu Tuhan izinkan semua itu untuk menemukan siapa yang benar-benar murni. Karena itu saya ajak saudara, kalau mengalami bencana seperti yang diizinkan Tuhan, bertahanlah, karena iman saudara jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni manapun. Jadi itu adalah penyebab kelima dari sengsara. Bencana adalah sebagai alat ujian bagi iman orang-orang percaya. Yang keenam adalah sebagai tanda akhir zaman. Kenapa bencana menimpa manusia? Yang keenam adalah sebagai tanda akhir zaman, ya. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19 atau Matius 24 ayat 3 sampai 14, di sana Tuhan Yesus menceritakan apa yang akan terjadi pada akhir zaman, bahwa akan ada peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada gempa bumi, yang ada kelaparan, ada bala sampar dan lain sebagainya, ya. Terjadi di mana-mana, ya, dan itu sebagai tanda akhir zaman. Nah, saudara, COVID-19 saya berpendapat adalah bagian awal dari tanda akhir zaman, ya. Ketua Gereja Pantekosta Serikat
internasional, Ketua UPCI, ya, Profesor David Bernard berkata begini, bahwa COVID-19 adalah bencana non-alam berupa penyakit sampar belum pernah terjadi selama ini dan terjadi tiba-tiba. Nah, saudara, ya. Nah, saudara, karena itu kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang rajin membaca Alkitab pasti udah tahu bahwa pasti pada akhir zaman akan terjadi bencana. Kalau kita baca, kalau Anda baca dalam Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 19 atau Matius 24 ayat 3 sampai 14 itu dikatakan baru permulaan. Padahal itu udah peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, di mana-mana terjadi kelaparan, gempa bumi, penyakit sampar, kasih semua orang tawar dan lain sebagainya, ya saudara. Nah, saudara, karena itu sebagai orang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang suka baca Alkitab, ketika terjadi seperti sekarang ini, kita bilang ini kita bukan dikejutkan. Kita udah tahu dari Alkitab, maka kita semakin yakin apa yang dikatakan Yesus itu ya dan amin. Ya, jadi itulah penyebab yang keenam adalah sebagai tanda akhir zaman. Bencana adalah sebagai tanda akhir zaman. Ketujuh adalah bencana sebagai peristiwa masa sengsara besar. Bencana itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa sengsara besar atau masa tribulasi. Ya, Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu dan dikatakan pada saat itu, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 5 di sana diceritakan bahwa antikris itu diberi kuasa dan diberi kesempatan selama 42 bulan menganiaya, memerangi orang-orang kudus, termasuk orang Kristen, dan mengalahkan mereka, ya, mengalahkan mereka. Di masa sengsara besar, orang Kristen, ya, dianiaya oleh antikris, ya. Dan ya susah mendapatkan akses ekonomi karena hanya pengikut antikris yang memakai tanda 666 yang bebas dapatkan ekonomi. Orang Kristen yang sejati yang tidak dapat tanda 666 itu susah, saudara, sengsara, saudara, sampai dianiaya, sampai ditawan, sampai dibunuh. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini pesan Tuhan untuk orang-orang percaya di masa tribulasi. Wahyu 13 ayat 10 dibilang begini, barang siapa ditentukan ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Ya, yang penting di sini, ada kata yang penting di sini, ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, ya, ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi selama 3,5 tahun, orang-orang kudus, orang-orang Kristen itu sengsaranya luar biasa karena antikris menganiaya. Lalu bagaimana dengan antikris yang bukan orang Kristen, yang bukan pengikut Tuhan? Apa senang? Mereka juga sengsara, saudara. Sengsara karena ada 3 kali 7 ya bencana turun atas bumi, ya, 777, ya. Ada bencana 7 yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus membuka 7 meterai, maka terjadilah bencana, ada peperangan, ada saling membunuh, ada kelaparan menyeluruh, ya. Kemudian ada binatang atau ada makhluk hidup yang keluar dari jurang maut membunuh 1/4 penduduk dunia, ya. Oleh pedang, oleh kelaparan, oleh sampar dan binatang-binatang buas. Itu orang-orang yang bukan pengikut Yesus, ya. Yang 7 yang kedua, bencana turun ketika 7 sangkakala murka Tuhan ditiup, ya. Maka terbakarlah 1/3 dari bumi, ya. Ada 1/3 laut menjadi darah, 1/3 air menjadi pahit, 1/3 matahari, bulan dan bintang jadi gelap. Lalu ada siksaan, ya, siksaan malaikat surang maut 5 bulan lamanya bagi orang yang tidak memiliki meterai Allah, ya. Bagi orang yang tidak memiliki meterai Tuhan disiksa 5 bulan, ya. Dan kemudian
ada 4 malaikat yang dilepaskan untuk membunuh 1/3 dari penduduk dunia ini. Anda bisa bayangkan itu ya. Ya, sudah dibunuh 1/4, sisanya dibunuh lagi 1/3. Jadi berarti sisa setengahnya. Nah sekarang kalau penduduknya dunia ini 7 miliar, dibunuh itu 1/4 berapa? Ya, hampir 1 miliar lebih. Sisanya dibunuh lagi 1/3. Ya, banyak saudara. Kemudian ada pencurahan 7 tahun murka Tuhan yang menyebabkan bisul pada semua orang yang mempunyai tanda antikris, ya, yang punya tanda 666 kena bisul semua, ya, bisul yang menyakitkan sekali. Air laut jadi darah semuanya dan matilah semua yang ada di laut. Air sungai dan mata air semua menjadi darah. Matahari menghanguskan manusia. Tahta antikris menjadi gelap dan mereka kesakitan menggigit lidah. Terjadi peperangan Harmagedon, yang nanti itu ada penjelasan sendiri. Gempa bumi yang dahsyat dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu ada hujan turun yang beratnya 100 pon, berarti beratnya 50 kilogram. Saudara, jadi tidak ada orang yang senang di zaman itu. 3,5 tahun, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, sama-sama menderita, ya. Nah, masa tribulasi diakhiri atau masa sengsara besar diakhiri ketika Tuhan Yesus datang dari sorga dengan pasukannya dan mengalahkan antikris, menangkap antikris dengan nabi-nabinya, lalu melemparkan mereka ke dalam lautan api, ya, melemparkan mereka ke dalam lautan api. Kemudian seorang malaikat ditugaskan menangkap ular naga atau setan atau iblis. Lalu malaikat itu juga membuka kunci jurang maut, lalu masukkan itu iblis ke dalam, dirantai selama 1000 tahun. Kemudian disegel, dikunci, dia ada di dalam jurang maut 1000 tahun. Nah, pada saat itulah Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, ya. Karena antikrisnya sudah dilemparkan ke dalam lautan api, nabi-nabi antikris sudah dilemparkan ke dalam lautan api, iblis yang penyebab pemberontakan sudah dirantai dalam jurang maut. Maka Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dan jika saudara adalah pelayannya Kristus, Anda akan memerintah bersamanya. Dan saya termasuk akan memerintah bersama Kristus pada 1000 tahun damai. Makanya itu sebabnya saya rajin melayani Tuhan, ya saudara. Nah saudara, kerajaan 1000 tahun damai itu dipimpin oleh Kristus sebagai Raja Agung. Dan di akhir dari kerajaan 1000 tahun damai itu iblis dilepas lagi, ya. Dan ketika iblis dilepas, maka dia mempengaruhi orang-orang yang ada di bumi yang bukan pengikut Yesus, yang bukan prajurit Yesus, bukan pejabat Yesus, dipengaruhi oleh iblis. Lalu mereka mengadakan pemberontakan, terjadilah bencana yang ke-8, ya. Bencana ke-8 disebabkan karena mereka memberontak kepada pemerintahan Kristus, ya. Ya, mereka memberontak kepada pemerintahan Kristus, mereka memberontak kepada pemerintahan Kristus, menyerang perumahan-perumahan pejabat kerajaan, lalu turunlah api dari langit membakar mereka semua, ya. Pemberontak-pemberontak itu. Maka semua yang memberontak kepada Kristus, semua terbakar oleh api dari langit itu tanpa kecuali. Tidak ada lagi yang hidup kecuali pengikut Yesus. Lalu iblisnya ditangkap, lalu dilemparkan ke dalam lautan api, ya. Jadi pertama antikris dilemparkan ke lautan api, kedua nabi-nabinya, ketiga iblis, ya, dilemparkan ke lautan api. Itulah bencana yang ke-8 disebabkan karena mereka memberontak kepada pemerintahan Kristus, ya. Bencana yang ke-9, ya, bencana yang ke-9 itu, ya, diceritakan di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 bahwa setelah iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan setelah semua pemberontak dibakar oleh api, maka Yohanes melihat satu tahta putih tinggi menjulang
dan seorang yang berdiri yang duduk di atasnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tahtanya itu putih, maka sering disebut tahta putih. Ya. Maka semua orang menghadap di tahta putih itu. Orang-orang yang telah mati, baik mati sebelum kerajaan 1000 tahun maupun mati ya dibakar oleh api karena berontak kepada pemerintahan Kristus ataupun mati di masa tribulasi, semua orang yang mati ya bangkit kembali, yang di dalam laut bangkit kembali, yang dari hutan bangkit kembali, dan semua menghadap tahta putih ya. Semua menghadap tahta putih, lalu dibukalah kitab-kitab yang di dalamnya tertulis perbuatan-perbuatan jahat manusia. Masing-masing diadili dengan catatan itu. Nah, lalu dibuka juga satu kitab, namanya Kitab Kehidupan, yaitu kitab milik Tuhan Yesus. Dan siapapun yang tidak ada namanya di dalam, dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Di dalam ayat 15, Wahyu 20 ayat 15 di sana dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ya, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api itu adalah bencana yang paling mengerikan, yang paling besar dan kekal, saudara. Ya, karena mereka tidak punya nama di dalam kitab kehidupan. Jadi pertama dilemparkan ke sana antikris, kedua nabi-nabi antikris, ketiga adalah iblis, keempat adalah orang-orang yang tidak memiliki nama dalam kitab kehidupan, kitab milik Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, karena itu pertanyaan mengapa bencana menimpa manusia sudah terjawab. Satu, karena manusia hidup dalam kejahatan dan kekerasan. Dua, karena menganiaya umat Tuhan. Tiga, karena melanggar ketetapan dan peraturan Tuhan. Keempat, karena menolak Yesus dan menganiaya, membunuh pengikut Yesus. Lima, sebagai alat ujian dan pemurnian iman bagi orang-orang kudus. Keenam, sebagai tanda akhir zaman. Ketujuh, sebagai peristiwa masa sengsara luar biasa. Ya, kedelapan, karena memberontak kepada pemerintahan Kristus. Kesembilan, karena tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berusahalah supaya namamu ada dalam kitab kehidupan. Demikianlah program kita, Yesus Dahsyat, dengan tema mengapa bencana menimpa manusia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada sebanyak mungkin orang, supaya semua orang tahu mengapa bencana menimpa manusia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di program Yesus Dahsyat berikutnya. Shalom.